Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar grammar yuk. Kali ini materi grammar kita adalah menyangkut sebuah teori sederhana yang dinamakan teori tusuk sate. Teori tusuk sate adalah sebuah teori yang memiliki konsep yang sangat sederhana untuk mendeteksi keberadaan tenses perfect yang terdiri dari past perfect, present perfect, maupun future perfect. Teori tusuk sate ini sebenarnya sesuai dengan namanya, tusuk sate. Jadi tusuk itu yang berwarna merah panjang ini adalah gambaran tentang kehidupan manusia. Range waktu kehidupan manusia yang terdiri dari masa lalu, saya tandai ya, kemudian masa sekarang present, kemudian masa nanti future. Itu merupakan sekat-sekat waktu yang akan menentukan perfect di masa lampau, perfect di masa sekarang, dan perfect di masa yang akan datang. Setiap fase waktu yang terdiri dari past, present maupun future dibagi dua lingkaran, yaitu dua lingkaran besar dan dua lingkaran kecil. Di dalam present pun juga ada lingkaran besar maupun lingkaran kecil. Di dalam past pun juga ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Artinya lingkaran besar itu berisi simple yang merupakan tempat sebagai tumpuan dari perfect di lingkaran kecil itu. Jadi lingkaran kecil itu ada perfect. Jadi kalau misalnya future ada perfect namanya future perfect. Kalau di present ada perfect namanya present perfect. Kalau di past ada perfect namanya past perfect. Itu bertumpu ke lingkaran besar. Bertumpu itu adalah tempat di mana kejadian itu merupakan dampak dari kejadian yang lebih mundur yang dinamakan perfect itu. Misalnya ada contoh, I had a book yesterday. Saya memiliki buku kemarin. Nah, kejadian yang lebih mundur daripada simple past itu apa? My friend had just given it to me. Artinya past perfect itu bertumpu kepada simple past yang namanya I had a book yesterday itu. Jadi yesterday saya memiliki buku karena sehari sebelumnya mungkin teman saya baru saja memberikan buku itu ke saya. Itu contoh yang ada di past perfect. Kemudian contoh yang ada di dalam present perfect. Contohnya I have a book now. Artinya sekarang ini saya mempunyai buku. Karena apa? My friend has given it to me. Ya, temanku baru saja memberikan buku itu kepadaku. Berarti kondisi present perfect itu lebih mundur daripada simple. Simple present merupakan tempat tumpuan di mana kita bisa merasakan memiliki buku itu karena sebelumnya my friend has given it to me. Di sini sudah jelas perbedaan past perfect sama present perfect adalah perbedaan tumpuan dan perbedaan kapan buku itu bisa kita rasakan. Bagaimana dengan future? Contohnya adalah I will have a book tomorrow. Besok aku akan memiliki sebuah buku. Kenapa? Karena sebelumnya temanku telah memberi buku itu padaku. Di sini yang perlu kalian tahu adalah kita boleh meletakkan kata-kata before untuk semua perfect. Ya, artinya before itu sebelum besok, sebelum sekarang maupun sebelum kemarin. Jadi saya rasa untuk membedakan present perfect dan past perfect itu sangat mudah sekali, tergantung tumpuannya. Jadi kalau kita membuat cerita, misalnya kita harus bikin cerita past perfect di dalam tensesnya, kita harus bikin tumpuan simple past dulu sebagai acuan bahwa perfect itu berdampak pada simple past yang kita tulis. Saya rasa itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan kembali membahas grammar di masa yang akan datang. Oke, see you.